ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita. Yuk kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Pasukan Kristus siap. Yes, berdiri semuanya. Kita mau nyanyi sama-sama untuk Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangannya. Apa yang tak pernah dilihat
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Lagi-lagi bukan mulutnya, semua bukan mulutnya. Ku mau memujimu ya Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lagi-lagi. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau menaikkan doa syafaat kami mau memberkati Tuhan Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden Bapak Joko Widodo beserta para wakilnya dan seluruh kabinet. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus dalam setiap menjalankan tugas mereka, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin gereja kami Tuhan, Opa Niko beserta para wakilnya. Engkau memberkati hamba-hambamu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin gereja kami Tuhan, Rayan 12, Opa Gede beserta para wakilnya. Engkau memberkati hamba-hambamu ini Tuhan, dimanapun mereka berada semuanya dalam lindungan Tuhan. Baik itu istri, anak, bahkan cucunya Tuhan, semua Engkau yang memberkati dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota di mana kami tinggal Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat orang tua kami Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pekerjaan orang tua kami Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan umur panjang dan sukacita buat orang tua kami, buat opa, oma kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu, ada Kak Gimin dan Kak Ruslin beserta seluruh kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya, semuanya dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, dalam sekolah mereka, dalam lingkungan bermain mereka. Tuhan Yesus yang selalu jagai dan lindungi. Engkau jauhkan Tuhan dari orang-orang jahat Tuhan. Engkau menjauhkan dari orang-orang yang ingin melukai mereka Tuhan Yesus. Biar anak-anak-Mu Tuhan semuanya dalam lindungan Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini?
Kakak harapkan semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul 7 orang. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kakak mau tanya nih, pernahkah adik-adik merasa lapar? Pernah lah kak? Sering kak? Nah, kapan terakhir adik-adik mengalami rasa lapar? Dan sementara itu tidak ada makanan? Dan pernahkah adik-adik terpaksa tidak makan karena tidak ada makanan? Belum pernah sih kak. Kalau kami lapar, mama langsung masak kak. Nah, kita harus bersyukur kalau kita masih bisa makan. Sedangkan keadaan terpaksa tidak makan karena tidak ada makanan itu nggak enak adik-adik. Apalagi kalau lagi nggak punya uang. Pakaian cuma punya 1, tambah lapar. Tambah sepatu atau sendal nggak ada. Wah, sepertinya bukan cuma nggak enak ya adik-adik, tapi enggak enak sekali. Dan satu hal lagi, bagaimana kalau yang mengalami itu adalah orang-orang yang sudah tua? Seperti ibu ini misalnya. Tolong saya seorang janda yang sudah tua. Suami saya sudah meninggal. Saya orang Israel tapi berbahasa Yunani. Siapakah yang mau mengasihani saya? Saya lapar dan haus. Pakaian saya tidak punya. Demikianlah perkataan dari ibu janda yang sudah tua ini. Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Apakah adik-adik ikut merasakan kasihan dengan ibu yang sudah tua ini? Bagaimana seandainya jika ini adalah ibumu atau nenekmu sendiri? Kasihanlah kak. Sedih kak. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kabar baik kepada orang miskin. Menolong mereka. Dan rasul-rasul saat itu kira-kira ada di mana ya? Oh lihat. Wah, rasul-rasul saat itu rupa-rupanya sedang sibuk melayani dalam pemberitaan firman dan doa. Lalu bagaimana ini? Siapa yang harus menolong orang-orang miskin ini? Dan lihat, siapa ini yang bertengkar? Loh, ini kan murid-murid Tuhan Yesus. Sedang apa ya mereka? Kenapa wajahnya tegang sekali? Mari kita dengar percakapan mereka. Mereka itu janda tua. Mereka harus ditolong. Iya, saya ngerti. Tapi sekarang ini semua sedang sibuk. Banyak orang lain yang juga harus ditolong dan tidak bisa sekarang. Tidak bisa. Kalau ditunda-tunda terus, mereka bisa mati kelaparan. Atau kamu sengaja tidak mau tolong ibu ini karena ia tidak bisa ngomong dengan bahasa Ibrani atau Israel? Jangan gitu dong. Loh, kok kamu marah? Siapa yang tidak mau menolong mereka? Saya kasih tahu ya, sekarang ini sedang tidak ada orang. Semua sedang sibuk melayani.
Demikianlah adik-adik kira-kira isi pertengkaran mereka. Lalu bagaimana ini? Adakah Tuhan berbelas kasihan kepada ibu-ibu janda yang sudah tua ini? Apakah rasul-rasul juga mempunyai rasa belas kasihan kepada orang-orang miskin? Jawabannya adalah tentu saja. Mari adik-adik perhatikan gambar ini. Ini adalah Rasul Petrus. Ia sedang berpikir, bagaimana caranya supaya ibu-ibu janda yang sudah tua juga harus diperhatikan. Sedangkan pemberitaan firman Tuhan dan doa juga tidak boleh ditinggalkan. Setelah itu tiba-tiba, yes, saya tahu, teriak para rasul. Maka rasul-rasul memanggil semua murid-murid Tuhan termasuk orang-orang yang sedang bertengkar tersebut. Sambil berkata begini, tidak baik kalau kami berhenti memberitakan perkataan Allah. Karena harus mengurus soal-soal makanan. Jadi baiklah saudara-saudara memilih dari antaramu 7 orang yang mempunyai nama baik dan dikuasai Roh Allah serta bijaksana, yang dapat kami tugaskan mengurus soal-soal ini. Sebab kami mau berdoa dan memberitakan firman Tuhan. Semua orang setuju dengan saran dari rasul-rasul itu. Ingat adik-adik, dipilih 7 orang yang mempunyai nama baik, dikuasai Roh Allah dan bijaksana. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang mempunyai nama baik, dikuasai Roh Allah serta bijaksana. Juga terpilih Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus dari Antioquia. Kakak ulangi lagi ya, nama-namanya ya. Dipilih 7 orang, yaitu Stefanus, seorang yang mempunyai nama baik dan dikuasai Roh Allah serta bijaksana. Juga terpilih Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dari Antioquia. Ada 7 orang. Nah, setelah itu mereka bertuju didoakan dan diutus untuk melayani orang-orang miskin. Dan setelah itu adik-adik tahu apa yang terjadi? Sesuatu yang menggembirakan telah terjadi. Lihatlah, ibu janda yang sudah tua ini sekarang bisa makan karena ada yang memperhatikan dan berbelas kasihan kepada mereka. Dan bukan cuma ibu janda tua ini loh adik-adik. Rasul-rasul dan para murid termasuk ke-7 orang yang terpilih itu juga berbelas kasihan kepada banyak orang miskin. Dan akibatnya, lihatlah, orang banyak berdatangan ke rumah Tuhan. Firman Allah makin banyak diberitakan dan sejumlah besar orang menjadi percaya. Banyak sekali, termasuk imam-imam. Sungguh luar biasa. Lebih banyak lagi orang yang bertobat dan percaya, serta menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Haleluya! Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.
Seperti ayat hafalan kita hari ini. Mulai dari kelas kecil, kita baca yuk Amsal 14 ayat 31. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Amsal 14 ayat 31. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Kita ulangi lagi yuk sampai hafal ya. Amsal 14 ayat 31. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Sekarang untuk kelas besar. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kita ulangi, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sekali lagi yuk kita ulangi, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar supaya adik-adik dan kita semua mengasihi sesama manusia. Pertanyaannya adalah, maukah adik-adik berbelas kasihan kepada orang-orang miskin? Maukah adik-adik menolong mereka yang miskin? Yang susah, yang sakit, yang sedang menderita, dan yang sedang sedih hatinya. Ingat ayat hafalan kita hari ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Tuhan Yesus. Siapa yang mau? Kak, aku kan masih anak-anak. Apa yang bisa aku perbuat untuk menolong orang lain? Kalian bisa berdoa buat teman-teman kalian. Kalian bisa bantu dengan apa yang kalian punya. Kalian bisa berbagi dengan teman-teman yang membutuhkan. Kalau kalian diberi berkat, kalian bisa menjadi berkat buat orang lain. Mari, ambil sikap dan keputusan yang benar. Di masa-masa yang akan datang ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalau masa sekarang, orang mulai egois atau mementingkan diri sendiri, nggak peduli kepada orang lain. Kasih menjadi dingin, tidak tahu mengasihi, dan masih banyak lagi tertulis keadaan manusia pada akhir zaman ini seperti yang tertulis di 2 Timotius 3. Kita tidak seperti orang-orang itu, tetapi kita belajar mengasihi sesama manusia. Sulit kak? Ya, memang gak mudah adik-adik. Tapi kita minta Roh Kudus memampukan kita melakukan firman Tuhan hari ini. Biar kasih Tuhan atas kita untuk bisa mengasihi yang lain. Mari angkat tangannya dan berdoa sungguh-sungguh. Yuk kakak mau berdoa untuk kalian semuanya. Yuk angkat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan hidup seperti Engkau, Tuhan Yesus. Engkau yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang lemah, Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan. Kami juga mau Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan. Seperti Engkau Tuhan yang mempunyai belas kasihan, kami mau Tuhan. Taruhkan Tuhan di hati kami, hati yang penuh belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan Yesus,
Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan, biar orang lain melihat kasih Tuhan yang sungguh besar melalui kehidupan kami. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tangannya hari ini Tuhan dimanapun berada. Taruhkan hati-Mu Tuhan di hati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang menerima Tuhan, yang menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan mereka dan Juru Selamat mereka dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus ini doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan terlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat pada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak sampai selama-lamanya. Amin.